Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Widya Selviana dengan NIM 99 dari kelas studi kelayakan bisnis C. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis studi kelayakan bisnis pada usaha mebel Living Art Jepara. Adapun topik pembahasan yang akan saya jelaskan di sini adalah yang pertama gambaran umum usaha, yang kedua ada aspek teknis, yang ketiga ada aspek pasar dan pemasaran, lalu ada aspek manajerial dan organisasi, yang selanjutnya ada aspek lingkungan, aspek finansial, aspek hukum, aspek sosial, aspek ekonomi dan juga aspek budaya. Gambaran umum usaha. Living Art Jepara merupakan salah satu usaha mebel yang terletak di Jalan Taman Siswa, Pekeng, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Usaha ini menjual berbagai macam produk mebel seperti tempat tidur bayi, kursi, almari, meja makan, sofa, dan lain sebagainya. Living Art Jepara baru berdiri sejak tahun 2019. Untuk memproduksi mebelnya, Living Art Jepara ini bekerja sama dengan beberapa pengrajin mebel dan juga pihak finishing di area Tahunan. Bahan yang digunakan dalam mebel ini adalah bahan kayu jati, kayu mahoni, dan juga kayu trembesi. Living Art Jepara memasarkan produknya ke seluruh wilayah Indonesia secara online melalui beberapa e-commerce, misalnya Tokopedia dan juga Shopee. Usaha ini juga dilengkapi dengan akun Instagram dan juga WA Bisnis untuk memudahkan konsumen dalam melakukan konsultasi. Aspek teknis. Yang pertama ada pemilihan lokasi. Wilayah Kecamatan Tahunan dipilih karena merupakan salah satu sentra mebel di Jepara. Hal ini membuat wilayah Kecamatan Tahunan juga memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak dan kompeten di bidang mebel dan juga furnitur. Jasa ekspedisi di wilayah Kecamatan Tahunan juga sangat mudah untuk didapatkan. Selanjutnya, bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam usaha mebel ini diperoleh dari wilayah Jepara itu sendiri maupun dari luar Jepara, seperti dari Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, dan lain-lain. Bahan baku pendukung dalam produksi mebel juga cukup mudah didapatkan karena banyaknya toko peralatan mebel di Jepara. Alat dan teknologi. Peralatan produksi mebel yang digunakan juga sudah cukup lengkap dan memadai untuk melakukan produksi, seperti gergaji, gerinda, alat serut, alat ukir, dan lain-lain. Di sini Living Art Jepara juga menggunakan teknologi internet untuk memasarkan produknya, sehingga dapat dikatakan bahwa usaha ini sudah dapat mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Tenaga kerja yang digunakan dalam mebel Living Art Jepara sebanyak 19 orang dengan 4 orang di bagian produksi, 12 orang di bagian finishing, dan 3 orang di bagian packing. Proses produksi yang dilakukan di usaha ini ada yang pertama, menyiapkan bahan baku, yang kedua memotong kayu, yang ketiga adalah membuat model produk sesuai dengan pesanan, yang keempat finishing yaitu pengamplasan dan pengecatan, lalu selanjutnya packing dan kemudian dilakukan pengiriman produk. Selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Kondisi pasar mebel beberapa tahun belakangan ini cukup baik dan permintaan pasar juga meningkat pesat. Pasar mebel di Jepara termasuk ke dalam struktur monopolistik. Pasar ini biasanya terdiri dari banyak penjual yang menawarkan barang sejenis namun memiliki corak atau macam yang berbeda. Selain itu, pasar ini umumnya juga memiliki banyak pembeli yang menjadi konsumen. Meskipun terdiri dari banyak penjual, namun tidak ada satu pihak penjual yang dapat menentukan harga pasar, sehingga persaingan dalam pasar monopolistik ini ditentukan oleh keanekaragaman jenis barang yang dijual. Kemudian ada STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Segmentasi yang kami tuju adalah negara Indonesia dan luar negeri, daerahnya adalah Jepara dan sekitarnya. Usia yang bisnis ini dituju adalah 20 sampai 50 tahun dengan jenis kelamin perempuan maupun laki-laki, dan target yang dituju adalah pengusaha restoran, hotel, pengusaha perumahan, seorang wirausaha, dan lain-lain dengan penghasilan menengah ke atas. Sedangkan positioning yang dituju adalah bagi orang yang membutuhkan produk mebel dan orang yang tertarik dengan fashion mebel maupun furnitur. Selanjutnya adalah strategi marketing mix. Tujuan strategi harga yaitu untuk meningkatkan laba dan market share. Di sini mebel Living Art Jepara tidak menggunakan diskriminasi harga, dan strategi promosi dilakukan melalui media sosial seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dan juga melalui mulut ke mulut. Distribusi produk di sini dilakukan secara langsung dari produsen ke konsumen tanpa adanya perantara. Market space untuk industri mebel masih sangat terbuka luas, terutama untuk pasar ekspor.
Pemasaran produk dilakukan melalui e-commerce, yaitu Shopee dan Tokopedia, serta melalui media sosial, yaitu WA Bisnis dan juga Instagram. Metode pembelian yang sering dilakukan oleh konsumen adalah menggunakan sistem pre-order, dan pembayarannya dilakukan melalui transfer bank atau melalui aplikasi e-commerce. Aspek manajerial dan organisasi. Yang pertama ada perencanaan. Di sini, Mebel Living Art Jepara melakukan perencanaan bahan baku seperti kayu dan bahan kain yang digunakan serta warna yang telah dipilih oleh konsumen. Di sini juga dilakukan perencanaan waktu produksi hingga packing serta waktu distribusi produk yang telah jadi. Selanjutnya ada pengorganisasian. Di sini pengorganisasian dilakukan dengan melakukan pembagian tugas di masing-masing bagian seperti bagian produksi, bagian finishing, dan juga bagian packing. Yang ketiga ada pengarahan. Mebel Living Art Jepara melakukan dan memberikan pengarahan kepada setiap bagian usaha agar produk yang dihasilkan sesuai dengan apa yang telah diminta oleh konsumen. Yang selanjutnya ada pengendalian. Di sini pemilik Mebel Living Art Jepara melakukan pengawasan kinerja karyawan saat produksi berlangsung dan juga melakukan pengecekan kembali dan memastikan produk yang dibuat sesuai dengan model yang diinginkan oleh pelanggan, sehingga nantinya pelanggan tidak akan kecewa dengan produk dan juga pelayanan yang telah diberikan oleh Mebel Living Art Jepara. Selanjutnya adalah sumber daya manusia atau SDM. Pengelolaan sumber daya manusia masih dilakukan secara sederhana. Proses rekrutmen dan seleksi dilakukan dengan melihat kinerjanya. Tidak ada proses pelatihan di dalam Mebel Living Art Jepara. Di dalam Mebel Living Art Jepara, K3 dilakukan dengan cukup baik dan sistem pemberhentian di sini dilakukan ketika karyawan melakukan kesalahan yang cukup fatal dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi usaha mebel ini. Selanjutnya adalah aspek lingkungan. Limbah yang dihasilkan dari produk mebel ini paling banyak adalah pada bagian produksi. Pengelolaan limbah serbu kayu biasanya dijual kepada pengepul dan potongan-potongan kayu yang tidak digunakan biasanya dimanfaatkan untuk membuat sangkar burung ataupun kerajinan lainnya. Limbah kayu juga biasanya digunakan sebagai kayu bakar. Selanjutnya ada aspek hukum. Untuk Mebel Living Art Jepara masih belum memiliki legalitas baik itu NPWP, SIUP, NIB, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan karena kurangnya pengetahuan dari pemilik Mebel Living Art Jepara terkait perizinan tersebut. Lalu aspek sosial. Dengan adanya usaha mebel ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Secara tidak langsung dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Selanjutnya adalah aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, di sini Living Art Jepara berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selanjutnya adalah aspek finansial. Di sini biaya investasi Mebel Living Art Jepara yang dibutuhkan adalah sebesar Rp48.700.000 dan biaya operasional sebesar Rp55.500.000. Berdasarkan perhitungan, nilai NPV yang diperoleh adalah sebesar Rp90.591.074, yang dimana di sini lebih besar daripada 0. Artinya usaha Mebel Living Art Jepara di sini dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Lalu berdasarkan perhitungan IRR diperoleh angka 83%, yang lebih dari 9% dari suku bunga yang dijalankan. Yang artinya di sini bisnis usaha Mebel Living Art Jepara layak untuk dijalankan. Selanjutnya adalah kriteria net BC. Di sini angka yang diperoleh adalah sebesar 2,86%, lebih dari 1, sehingga dapat diartikan bahwa usaha mebel ini layak untuk dijalankan. Dan selanjutnya adalah kriteria PP. Di sini angka yang dihasilkan adalah 1, sehingga dapat diartikan bahwa usaha mebel ini termasuk layak untuk dilanjutkan dan memiliki waktu pengembalian modal selama 1 tahun. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajerial dan organisasi, aspek finansial, aspek sosial, ekonomi dan budaya, usaha Mebel Living Art Jepara ini termasuk layak untuk dijalankan. Namun berdasarkan aspek hukum, usaha ini belum layak untuk dijalankan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.